Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Syafira Rahma dari D3 Sistem Informasi Universitas Erlangga, Fakultas Vokasi, dengan NIM 15201151339. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang saya kumpulkan mengenai AIS forensik untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan informasi teori. Dan di sini saya mendapatkan tema nomor 10 yaitu AIS forensik. Apa itu AIS? Apa itu mobile forensik? Mobile forensik sendiri merupakan forensik yang datanya diambil dari ponsel dengan sendirinya dan bisa dijadikan sebagai bukti. Nah, bukti-bukti ini bisa menjadi landasan ketika menyelidiki suatu perkara oleh lembaga penegak hukum. Yang kedua yaitu iOS forensik. iOS forensik adalah perangkat mobile yang ada pada software iOS untuk diambil data-datanya dan dijadikan sebagai barang bukti untuk membantu menyelidiki beberapa kasus hukum. Di sini saya mengambil contoh iOS Forensic Toolkit iOS Forensic Toolkit milik Elcomsoft. Elcomsoft iOS Forensic sendiri yaitu seperangkat alat yang bertujuan untuk membuat akuisisi perangkat iOS lebih mudah, dan ini terdiri dari toolkit RAM disk dan seperangkat alat untuk membuat RAM disk ke perangkat iOS. Dua alat ini adalah solusi lengkap yang memungkinkan akuisisi perangkat penuh bit presisi dan mendukung semua versi iOS dari 3 hingga 6. Di sini ada beberapa kemampuan dari Elcomsoft iOS Forensic Toolkit sendiri. Yaitu yang pertama, yaitu iOS Forensic Toolkit dapat mengekstrak item keychain termasuk yang dilindungi dengan atribut this device only, membuka akses penyelidik ke data yang sangat sensitif seperti informasi login atau kata sandi ke situs web dan sumber daya lainnya. Di sini banyak terjadi kasus pada ID Apple. Yang kedua, iOS Forensic Toolkit 8.0 beta untuk Mac memperkenalkan metode ekstraksi baru untuk perangkat X tertentu berdasarkan bootloader yang dimodifikasi. Metode ekstraksi baru adalah yang paling bersih, memungkinkan ekstraksi berulang, dapat diverifikasi, dan alur kerja yang sehat secara forensik. Yang ketiga adalah Elcomsoft iOS Forensic Toolkit 7.40 menghadirkan dukungan ekstraksi sistem file tingkat rendah tanpa celah untuk beberapa generasi perangkat Apple mulai dari iPhone 8 dan iPhone X hingga iPhone 13 Pro Max. Semua model iPhone 64-bitnya mampu menjalankan iOS 15 itu didukung, termasuk 8 atau 8 Plus, iPhone X, XR, XS, XS Max, hingga generasi iPhone 13. Yang keempat adalah beta ke-7 Elcomsoft iOS Forensic Toolkit 8.0 untuk Mac menambahkan pembukaan kunci kode sandi dan dukungan akuisisi fisik secara forensik untuk iPhone 4S, iPod Touch 5, dan iPad 2 and 3. Anda memerlukan papan Raspberry Pipiku untuk menerapkan eksploitasi. Dan yang terakhir adalah Elcomsoft iOS Forensic Toolkit dapat mengekstrak informasi penting tentang perangkat, termasuk pengidentifikasi model perangkat, SCID, UCID, nomor seri, dan dalam skenario tertentu yaitu nomor email. Dan di sini ada beberapa kemampuan dari Elcomsoft iOS Forensic juga. Yang pertama adalah memulihkan kode sandi kunci pengguna perangkat iOS 4 atau 5. Elcomsoft iOS Forensic Toolkit memiliki kemampuan untuk memulihkan kode sandi layar kunci, mengetahui kode sandi asli tidak pernah diperlukan, tapi berguna dalam perangkat iOS 4, 5, atau 6. Elcomsoft iOS Forensic Toolkit dapat memaksa iOS 45 atau 6 dengan kode sandi 4 digit sederhana dalam 10-40 menit. Yang kedua yaitu memulihkan kunci enkripsi dan data rantai kunci. Elcomsoft iOS Forensic Toolkit dapat mengakses rahasia iOS, termasuk sebagian besar data keychain, membuka akses penyelidik ke data yang sangat sensitif, seperti informasi login atau kata sandi ke situs web.
Yang ketiga adalah mendapatkan partisi logis. Kedua metode Elcomsoft iOS Forensic Toolkit ini dapat memperoleh partisi logis dari perangkat iOS yang didukung sebagai terpal jenis file arsip Linux. Dan selanjutnya yaitu ada mode terpandu, yaitu mode yang ada pada Elcomsoft iOS Forensic. Akan ada dua mode, yaitu mode terpandu dan juga mode manual. Saya akan menjelaskan mode terpandu terlebih dahulu. Yaitu saat pertama kali user memperoleh toolkit dari Elcomsoft, itu perlu diunduh dan diekstrak toolkitnya dari folder zip ke lokasi yang diinginkan. Setelah itu mengklik file toolkit.cmd dan membuka jendela konsol dan menampilkan menu berbasis teks. Nah, mode terpandu ini mengotomatiskan proses pengambilan data untuk penyelidik, membuatnya lebih mudah untuk menggunakan alat ini. Mode terpandu memungkinkan user memperoleh sistem dan partisi data pengguna perangkat iOS. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengambil ekstraksi logis dari perangkat iOS, serta memulihkan kode sandi perangkat, kunci perangkat, dan keychain. Mode terpandu hanya memungkinkan pengguna untuk memulihkan kode sandi perangkat sederhana, yaitu kode sandi 4 digit dari perangkat iOS. Dan untuk memulihkan kode sandi kompleks, contohnya seperti kode sandi alfanumerik dengan panjang berapapun, penyelidik harus menggunakan mode manual yang akan saya paparkan setelah slide berikut ini. Selanjutnya yaitu ada mode manual. Nah, mode manual ini dimulai dengan membuka jendela command prompt di mana toolkit berada, dan untuk melakukannya dengan mudah, tahan tombol shift dan klik kanan pada folder tempat toolkit berada, kemudian klik buka jendela perintah. Di sini, opsi mode manual Elcomsoft iOS Forensic Toolkit lebih maju dan mengharuskan penyelidik untuk menggunakan dan merasa nyaman dengan alat baris perintah yang disediakan. Mode manual memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan merupakan cara yang disarankan untuk mengambil akuisisi perangkat iOS. Mode manual memungkinkan user memperoleh sistem dan partisi data pengguna perangkat iOS dan memiliki kemampuan untuk mengambil ekstraksi logis dari perangkat iOS, serta memiliki kode sandi perangkat, kunci perangkat, kandungan kunci. Mode manual juga memungkinkan pengguna untuk memulihkan kode sandi perangkat sederhana, yaitu kode sandi 4 digit, dan yang kompleks alfanumerik dengan panjang berapapun. Sekian dari pemaparan saya tentang iOS Forensik. Semoga pemaparan materi saya ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan sekian, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.